Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Pembelajaran hari ini kalian jangan lupa melakukan absensi ya. Absensi sudah Bapak share di Google Classroom, tapi nanti kalian melaksanakan absensi pada saat melakukan diskusi kelompok. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi, teman-teman. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Berdoa sesuai agama, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Turi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin merefleksikan dulu terkait dengan pembelajaran kita pada pertemuan pertama. Bapak lihat dan Bapak observasi, kalian belum siap untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi Bapak tekankan di sini, untuk pembelajaran hari ini dan pembelajaran selanjutnya, pastikan kalian siap untuk mengikuti pembelajaran. Dengan cara yang pertama, matikan mic ketika kalian tidak berbicara. Dan yang kedua, pastikan kalian fokus untuk belajar. Nah, kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena Bapak menilai sikap kalian juga. Semakin baik sikap kalian dalam proses pembelajaran, selanjutnya akan semakin baik juga nilai sikap kalian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi juga. Kira-kira siapa yang masih ingat materi apa yang kita bahas? Baik, Pak. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan membuat model matematika dari masalah kontekstual terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel, Pak. Ada yang lain lagi? Pada pertemuan sebelumnya juga dibahas bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari masalah kontekstual terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Nah, Bapak tekankan sekali lagi, meskipun pertemuan pertama itu sudah kita lewati, tapi nanti tetap akan kita gunakan pada pertemuan hari ini. Metode grafik. Nah, sekarang untuk teknis pertemuan hari ini, yang pertama kita akan pikon terlebih dahulu sampai nanti penentuan masalah. Yang kedua, setelah pikon baru kalian berdiskusi di Google Classroom kalian. Nah, selanjutnya baru melaksanakan sesi presentasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel, tetapi kita akan membahas terkait dengan metode eliminasinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah menyelesaikan permasalahan terkait dengan SPLDP dengan metode eliminasi. Nah, di mana pada pertemuan kali ini kita atau Bapak akan lebih menekankan bagaimana proses kalian dalam menyelesaikan masalah dengan metode eliminasi. Siapa yang masih ingat metode eliminasi itu? Metode yang bagaimana ya? Metode eliminasi itu metode yang menghilangkan salah satu variabel. Yang lainnya gimana? Metode eliminasi itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan menghilangkan salah satu variabel. Bapak akan kembali mengingatkan terkait dengan metode eliminasi. Metode eliminasi itu metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDP dengan menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lainnya. Sekarang kita akan ke inti pembelajaran. Bapak akan berikan permasalahan kepada kalian terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Masalah yang pertama. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana posisi kalian ketika kalian mengukur tinggi badan? Berdiri. Berdiri tegak, Pak. Pak. Ini ada seorang anak yang diukur tinggi badannya. Nah, sekarang ada alat ukurnya. Berdiri tegak lurus terhadap objek yang diukur. Nah, nanti akan itu kalian gunakan dalam pemecahan masalah. Nah, sekarang Bapak berikan 3 buah gambar. Anggap saja ini menara. Nah, sekarang kalian cari informasi dari menara-menara itu disusun oleh bangun apa saja dan kalian misalkan variabelnya. Tinggi menara 1 dan menara 2 sudah diketahui, dan sekarang kalian cari tinggi menara yang ketiga
dengan menggunakan SPLDP. Nah, sekarang ada diberikan permasalahan yang lain lagi. Permasalahannya adalah jadi puting beliung di tempat menara tersebut. Nah, puting beliung itu merusak 3 menara itu. Nah, untuk yang kondisi yang pertama, menara bagian atasnya terlepas. Untuk yang kedua, menara kedua itu miring 45 derajat. Dan yang ketiga, bagian atas segi enamnya patah separuh. Itu untuk masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Nah, dari gambar ini Bapak akan berikan masalah. Permasalahannya ada seperti ini. Misalkan kelas kalian, misalkan kelas 10 PH1, akan melakukan praktek public area yang membutuhkan alat. Alat yang digunakan di sini adalah vacuum cleaner. Nah, nanti diberikan kondisi-kondisi, salah satu kondisi adalah seperti ini. Ketika 2 siswa menggunakan vacuum cleaner, maka ada 3 siswa yang tidak menggunakan vacuum cleaner. Nanti akan diberikan kondisi yang lainnya. Kalian di sini harus bisa menghitung atau menyelesaikan masalah ini berapa jumlah siswa pada kelas itu dan berapa vacuum cleaner yang harus dibutuhkan. Itu untuk masalah yang pertama. Nah, kita kembali ke masalah yang lebih besar. Masalah yang lebih besar di sini adalah diketahui nanti banyak siswa kelas 10 semuanya dan akan melaksanakan praktek bersama-sama. Nanti kalian mencari atau menghitung berapa sih vacuum cleaner yang harus disediakan oleh sekolah agar semuanya bisa praktek. Setelah ini kalian menuju ke Google Classroom kalian diskusi di sana, download LKPD, diskusi dengan anggota kelompok di masing-masing kelompok. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan KPD yang Bapak sudah jelaskan tadi atau permasalahan yang sudah Bapak jelaskan tadi, silahkan ditanyakan. Dan Bapak beri waktu sekitar 35 menit. Nanti kalian diskusi di Google Classroom. Selamat siang anak-anak. Siap, Selamat siang. Ya, Bapak tadi sudah lihat diskusi kalian juga. Tadi masih ada rasanya kekurangan waktu untuk kalian menyelesaikan masalah yang kedua. Tapi ada juga yang sudah bisa menyelesaikan masalah yang kedua itu. Dan juga untuk masalah yang pertama, tadi ada yang pusing katanya di sana. Terus ada yang kurang paham terkait dengan masalah yang menaranya itu. Nah, itu gak masalah. Nanti kita akan diskusikan bersama di sini. Siap untuk melaksanakan presentasi? Siap, Pak. Siap, ya. Siapa dulu relawan atau kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Pak. Silakan presentasikan masalah yang pertama. Saya izin share screen. Diketahui, menara di atas terdiri dari bangun persegi panjang dan segi 6. Menara 1 terdiri dari 3 persegi panjang dan 2 segi 6, dengan tinggi 9 meter. Menara 2 terdiri dari 1 persegi panjang dan 3 segi 6 dengan tinggi 10 meter. Menara 3 terdiri dari 2 persegi panjang dan 1 segi 6. Yang ditanyakan, berapakah tinggi menara ketiga? B. Pemisalan variabel. Tinggi persegi panjang sama dengan X, tinggi segi 6 sama dengan Y. Model matematikanya adalah 3X ditambah Y sama dengan 9. X ditambah 3Y sama dengan 10. Eliminasi variabel X, negatif 7Y sama dengan
negatif 21. Y sama dengan 3. Eliminasi variabel Y. 7X sama dengan 7 dan X sama dengan 1. Terima kasih Yang Gandhi. X-nya itu apa? X-nya itu tinggi persegi panjang. Ya. Y-nya tinggi segi 6. Apakah ada yang mendapatkan jawaban yang berbeda dulu untuk masing-masing tinggi bangunnya? Sama, Pak. Kelompok yang lain gimana? Pak, saya Dari juga sama, kelompok Pak. kami juga memiliki jawaban yang sama, Pak. Tinggi menara ketiga berapa jadinya Anggani? 5 meter, Pak. Yang lain gimana? Sama, Pak. Sama, Pak. Ya. Sama, Pak. Model matematika untuk menara ketiga berapa? Nanti biar dicocokkan dengan teman-teman yang lainnya juga. 2X tambah Y sama dengan 2 kali 1 tambah 3. Untuk Anggani, silahkan dilanjutkan lagi. Baik, saya lanjutkan untuk soal berikutnya. B. Tinggi menara pertama yang bagian atasnya terlepas. Persamaannya menjadi 2X ditambah 2Y sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 8 meter. Tinggi menara ketiga pada bagian atas segi 6-nya patah separuh, sehingga persamaannya menjadi 2X ditambah setengah Y sama dengan 2 dikali 1 ditambah setengah kali 3 sama dengan 3,5 meter. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita bahas tentang apa saja? Saya, Pak. Karyase lagi. Yo, silahkan Karyase. Yang bisa saya simpulkan di sini untuk memecahkan masalah SPLDP dengan metode eliminasi, prosesnya buat dulu model matematikanya. Selanjutnya, cari masing-masing nilai variabelnya. Untuk memecahkan masalah yang diberikan bisa menggunakan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kesimpulan yang diberikan oleh Karyase tadi, Bapak mendengar poin pentingnya. Jadi ada materi yang harus kalian pahami pada saat pemecahan masalah. Tidak hanya menggunakan materi SPLDP, tapi ada materi lain. Nanti tergantung dari permasalahan apa yang diberikan. Nah, sekarang untuk refleksi kalian, kira-kira pada pembelajaran hari ini, yang mana sih yang materi yang mudah kalian pahami? Yang mana sih yang susah kalian pahami? Oke, satu orang saja. Kalau saya sudah memahami materi terkait dengan model matematika dan metode eliminasinya. Tapi saya masih bingung untuk menyelesaikan masalahnya. Saya belum tahu materi apa yang harus digunakan. Oh iya, terima kasih Anggani. Refleksi yang sangat bagus sekali itu sebagai poin nanti untuk kalian perlu pertimbangkan kembali. Jadi nanti perlu kalian analisis lagi pada saat ada masalah, kira-kira selain materi yang kita bahas, materi apa yang harus dipelajari lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita akan tetap membahas SPLDP. Tetap itu, tapi dengan metode yang berbeda dan masalah yang berbeda. Nah, jadi Bapak berharap nanti pada saat pertemuan berikutnya, kalian benar-benar bisa full menyelesaikan masalah itu 100% dengan menggunakan juga selain SPLDP-nya juga materi-materi yang lainnya. Setelah meet ini berakhir, kalian langsung menuju ke classroom lagi. Ingat isi penilaian diri di sana, kerjakan juga tugas yang ada di sana untuk mengecek seberapa besar pemahaman kalian. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan pimpin doa penutupnya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk anak-anak semuanya sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian bisa meninggalkan room ini. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya dengan masalah yang berbeda. Silakan bisa meninggalkan ruangan ini. Selamat siang. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Baik, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan.